Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam bahagia dari kami kelompok 9. Mohon izin kami pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yaitu tentang mampu menjelaskan korupsi dalam perspektif Islam. Sebelum menyampaikan materi, kami mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Lisda Rosdiana, yang kedua yaitu Saudara Lilo Ahmadi Pamungkas, yang ketiga yaitu Saudara Muhammad Rifki. Itulah teman-teman anggota kelompok kami. Baiklah teman-teman, mari kita simak bersama materi tentang mampu menjelaskan korupsi dalam perspektif Islam yang akan kita sampaikan melalui PPT yang disusun oleh Saudara Muhammad Rifki dan akan di-share oleh Saudara Lilo Ahmadi Pamungkas. Marilah teman-teman kita simak bersama materinya. Mampu menjelaskan korupsi dalam perspektif Islam. Pandangan Islam tentang korupsi. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Istilah korupsi dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran dan hadis yang memperlihatkan kesesuaian arti dengan unsur korupsi. Istilah tersebut memiliki arti khusus, yaitu sebagai berikut. Gulul. Gulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya gulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Riswah. Riswah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam kata lain, riswah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Al-sud. Al-sud itu sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Gasab yaitu mengambil sesuatu benda atau barang dengan cara jalim, secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Al-syarikah artinya adalah pencurian. Dalam hal ini, korupsi juga bisa dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seseorang Muslim yang melakukan pencurian. Dampak korupsi. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak baik dan diharamkan secara tegas. Korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi serta merugikan masyarakat secara luas. Beberapa dampak korupsi dalam Islam antara lain yaitu 1. Pelanggaran terhadap Tuhan, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah, yaitu korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan harta benda yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, kemiskinan dan ketidakadilan. Korupsi dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi dengan menyebabkan pemerataan ekonomi yang buruk dan memperkuat kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Ketiga, kerusakan sosial. Korupsi dapat merusak tatanan sosial dengan memperkuat nepotisme, favoritisme, dan praktek-praktek yang tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial. Keempat, kehancuran kepercayaan masyarakat. Korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan sistem hukum. Ini dapat mengurangi ketaatan terhadap hukum dan menciptakan lingkungan di mana norma-norma moral diabaikan. Kerugian ekonomi.
Korupsi mengakibatkan pemborosan sumber daya, pengurangan investasi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, dalam Islam, upaya untuk memerangi korupsi dianggap sebagai bagian penting dari upaya untuk membangun masyarakat adil, jujur, dan sejahtera. Para pemimpin dan warga negara diperintahkan untuk memerangi korupsi dan mempromosikan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam Islam, upaya untuk memerangi korupsi dianggap sebagai bagian penting dari upaya untuk membangun masyarakat yang adil, jujur, dan sejahtera. Para pemimpin dan warga negara diperintahkan untuk memerangi korupsi dan mempromosikan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam Islam, pencegahan kejahatan korupsi melibatkan beberapa pendekatan yang bertumpu pada prinsip-prinsip agama, moralitas, dan keadilan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi dalam konteks Islam antara lain: 1. Pendidikan moral dan agama. Pendidikan yang kuat tentang nilai-nilai moral dan agama sejak dini dapat membantu membangun kesadaran tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kepemimpinan yang teladan. Pemimpin dan pejabat publik harus menjadi contoh yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka harus menghindari perilaku yang tidak etis dan menunjukkan komitmen untuk memerangi korupsi. Yang ketiga, penguatan sistem hukum. Sistem hukum yang kuat dan efektif diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memerangi korupsi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Informasi tentang pengelolaan keuangan publik harus tersedia untuk umum dan dipantau dengan cermat. Kelima, yaitu pemberantasan kemiskinan. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dapat membantu mengurangi insentif untuk terlibat dalam korupsi. Program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk menjadi bagian aktif dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik dapat membantu mencegah korupsi. Ketujuh, hukuman yang tegas. Pelaku korupsi harus dihukum dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang adil dan efektif dapat menjadi deterren yang kuat untuk mencegah tindakan korupsi di masa depan. Peranan mahasiswa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Gerakan anti korupsi merupakan salah satu bentuk aksi yang penting dalam memerangi korupsi dalam mempromosikan integritas serta keadilan di lingkungan kampus maupun di masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah beberapa bentuk gerakan anti korupsi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, yaitu pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa dapat mengadakan seminar, diskusi, dan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi serta pentingnya integritas, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Kedua, penelitian dan advokasi. Melakukan penelitian terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kampus atau di daerah sekitarnya, serta melakukan advokasi untuk mendesak pihak-pihak terkait untuk bertindak tegas terhadap pelaku korupsi. Nomor 3, pengawasan terhadap penggunaan dana kampus. Memantau penggunaan dana kampus dan mengadvokasi untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampus, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen. Keempat, kampanye boikot. Jika terdapat indikasi korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru, pengadaan barang atau jasa, atau kegiatan lainnya di kampus, mahasiswa dapat mengorganisir kampanye boikot terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi. Penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kasus-kasus korupsi, memobilisasi dukungan dari mahasiswa dan masyarakat umum, serta menggalang opini publik untuk mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Keenam, kerjasama dengan ormas mahasiswa lainnya. Berkolaborasi dengan ormas mahasiswa lainnya yang memiliki visi dan misi
sama dalam memerangi korupsi, serta melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kesadaran dan aksi anti korupsi. Ketujuh, pelaporan kasus korupsi. Mendorong mahasiswa untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang mereka temui kepada otoritas yang berwenang, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada mahasiswa yang berani melaporkan praktik korupsi. Peran mahasiswa dalam penanganan tindakan korupsi di lingkungan kampus sangat penting karena lingkungan pendidikan juga rentan terhadap berbagai praktek korupsi. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dapat dimainkan oleh mahasiswa dalam upaya penanggulangan korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu pengawasan dana kampus, kedua transparansi dan akuntabilitas, ketiga pendidikan integritas dan etika, keempat, pelaporan praktek korupsi, kelima, boikot, keenam, advokasi dan kampanye. Yang ketujuh, kerjasama dengan pihak terkait. Melalui peran-peran tersebut, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun lingkungan kampus yang bersih dari korupsi dan mendorong terciptanya budaya integritas dan kejujuran yang kuat. Mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa sangat diharapkan peranannya. Baik, demikianlah teman-teman materi yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifki yang sudah menyusun materi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Lilo yang sudah men-share materi, dan juga tidak lupa kami banyak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang telah kami sampaikan. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Rudi Iskandar MPD yang telah memberi kesempatan kepada kami kelompok 9 untuk menyampaikan materi. Kurang lebihnya kami dari kelompok 9 kami ucapkan mohon maaf, dan akhirul kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.